Selamat datang. Kamu akan menghabiskan kuota internet kamu selama beberapa waktu ke depan. Saya tidak akan memintamu untuk menekan tombol subscribe, tapi saya akan memintamu untuk membersihkan rumahmu sendiri, menanam pohon di rumah tetanggamu, atau berbuat hal baik lainnya. Saya tidak menjanjikan bahwa dalam video ini kamu akan menemukan kebaikan, tetapi saya akan menjanjikan kepadamu bahwa filsuf Socrates dan Plato juga suka menonton video ini. Saya Eduhia, inilah Gang Sumatera. Satu jarum ya satu orang aja. Terus dibuang ke mana ya? ke sampah medis mungkin di rumah sakit kita buang. Nggak ada Yuda, maunya Yuda menjawab. Harusnya Yuda yang menjawab. Berarti pakai tato nih? Titi ini. Sejak kapan bikinnya? Sekitar 2016-an ya. Ini masalah. Kalau enggak yang nampak, bukan yang nampak ya. Awal-awal NATO lah. Awalnya gimana? Ada di dalam. Di dada, punggung atau Di belakang. itu namanya apa? Ada di sini. Nama Dulu pertama NATO emang Tato bukan tato tradisional. tradisional. Apa dulu? Namanya. Nama aja. Nama sendiri atau nama perempuan? Nama perempuan. Anjay. Perempuan, ibu. Nama ibu. Oh, nama ibu sendiri, bukan Nama ibu almarhum. oh. Nah, sini. SD pun udah terpikir ya. Di SD. Karena di SD juga suka coret-coret badan ya, pakai spidol. Ya. Yang temporari ya. Aku juga di SMP. Jadi di sana tuh ada teman-teman yang sering ada kalau kita ada kegiatan sekolah mereka tampil tuh untuk turun laga. Ada teman-teman dari UGAI, dari apa lagi teman Sareket lah. atau orang-orang Sareket lah. Teman-teman Sareket itu salutnya mereka masih sangat paham dengan kebudayaan tradisional tahu itu. Jadi mereka selalu yang akan tahu bagaimana tariannya, gerakannya, uliat tuh, bagaimana alat musiknya, turun lagai semua tuh mereka paham. Dan itu masih SMP dan mereka udah paham semua. Tapi kan mereka nggak punya tato di saat itu. Nah, setiap nampil mereka setiap nampil pakai spidol snowman. Pakai spidol. Dan itu diusahakan permanen. Nah, jadi sempat ada teman yang nggak pakai permanen deh. Ya, berkeringat, hilang dia. Pas bikin tato tuh hilang kan. Aku juga semalam bikin tato di sini. Pakai spidol, nggak mau kalah ya. Lagi video call sama Jebolis. sama partai-partai Jebolis. Pertama di sini. Itu titi apa namanya? Oh, yang Bisa ditunjukin. Ini isi balu-balu atau apa nih? masing-masing tempat sih berbeda nama sih. Tapi kalau kita sering dengar ini Matan Sulu. Umatan Solo. Amari ya. Ya, Matan Solo. Kalau nggak salah di utara juga disebut Matan Solo sih. Iya. Karena Sulu di itu beberapa matahari. tempat juga bisa dinamakan si balu-balu juga ini. Ya. Itu si balu-balu itu apa? Itu berapa? 8 nih? Atau Tuh, arti dari tato sebenarnya berapa yang kita temui, narasumber yang kita temui itu hanyalah sebagai baju mereka. Kita susah untuk mengartikannya. Jadi kalau untuk arti pribadiku sendiri ada apa? Ya bagaimana fungsinya matahari aja dalam hidup. Fungsi matahari itu gimana untukmu gitu, untukku. Ya, lebih ke situnya sih. Dan kebetulan matahari ini di bawahnya ini foto gambar orang tua saya. Ya, dia lah yang nyari ini. bisa dibuka nggak? Aduh. Kita tunjukin. Ini gambar almarhum ya, ibu. Jadi di sini matahari yang selalu menyinari lah. Saya hanya ngambil filosofi kepribadian saya aja gitu. Tapi tetap saya pelajari apa arti dari filosofi sebenarnya. Sebelum saya menato juga dulu waktu SMP
di mana itu saya sangat aktif untuk bertanya pada orang tua saya. Kebetulan masih ada kakek saya yang bertato. Saya selalu tanya, pulang kampung. Asalnya dari mana aja? Aku dari Sepuluh Tengah, Saibi. Bisa buka. Cuman mohon maaf saudara-saudara di Saibi, jarang balik. Jadi di Saibi masih lumayan lah ya. Di Saibi masih lumayan ada wujud-wujud. Di Saibi udah berapa kakek-kakek kami, bajak kami itu udah ada yang udah meninggal. Ya masih sempat dulu bertemu, sempat berbincang-bincang, di mana mereka menjelaskan tentang tato ini juga. Dan di situ kami tekanin nggak boleh pakai. Itu karena mungkin ya konsep tato ini bagi mereka udah pudar. Iya gitu. Jadi atau mereka merasa trauma bisa jadi. Bisa jadi. Nah, jadi kalau untuk di hulu, bagian hulu kampung kami itu masih ada sih. Tapi udah banyak yang nggak lengkap. Yang lengkap itu udah kayak termasuk dari ada kemarin baru berapa tahun yang lalu, setahun 2 tahun baru dipanggil lah sama Tuhan kakek dari suku kami juga itu lengkap tatonya. Nah jadi waktu itu kita pernah coba membuat bahan tato itu untuk memang dari tradisional. Bahannya apa sih? Jelaga. Tahu jelaga? Agar-agar. Agar-agar. Kepulauan Asap atau Arang-arangnya itu hitam-hitam. Diambil, taruh di wadahnya, disatukan dengan air tebu. Tumpah dong, kan di sini wadahnya. Biasanya itu diambil dari arang Kepulauan Asap, disatukan. Enggak ditumpahin kan? Dalam wadah. Enggak ya. Dalam wadah ya. Anggaplah ini wadah ya, dikasih air tebu. Tebunya pun enggak sembarang tebu. Wis. Tebu bukan sembarang tebu. Tebu menyambar. Terus disatuin ya, itulah nanti tintanya. Itu jarumnya pakai apa? Dari ruit munte, biasa orang tua bilang ruit munte. Duri munte itu apa? Kalau di apanya misalnya kayaknya duri jeruk Bali ya. Duri jeruk Bali. Munte itu jeruk. Mungkin. Iya ya. Aku nggak tahu. Ya. Itu nama daerah di Mentawai kan? Iya. Munte. Harus tahu itu. Itu munte itu. Jadi ada juga dari tulang diruncingin, Tulang. ya dari apa juga kuningan, dari kuningan ada juga. Nah, itulah. Tapi yang paling kuno apa biasanya itu? Duri. Kayu. Di Padang nih kuliah kan ya? Padang untuk sementara kuliah atau ngapa-ngapain lah. Gimana sih pengalamannya ketika berada di kampus atau di ruang-ruang publik lainnya yang ada di Padang? Ya secara ininya kan Padang nggak begitu biasa melihat ada tato-tato seperti ini, atau di kota-kota lain pun begitu. Itu gimana, bagaimana pandangan masyarakat melihat ada yang bertato seperti ini, wajahnya seperti ini? Untung nggak wajah Wiranda ya. Bisa kita tebak ya, cuman dari raut wajah mungkin ada yang memang nggak suka, dan juga ada yang tertarik dan heran lah, kok ini beda gitu. Ada yang sempat nanya-nanya, ada yang sempat mendekati diri untuk bertanya. Dan kalau memang ada yang tahu, walaupun mereka orang sini, mereka tahu, mereka langsung tanya, orang Mentawai. Iya. Iya, saya bilang iya orang Mentawai Pak, Bu.
Itu aja sih. Ya. Emang cukup jelas sih kalau orang ngeliat di mana aja orang bakal tahu ini tuh Dato Mentawai. Tapi kan di Mentawai sendiri nanti setiap suku tuh bakal tahu ini kan karena titik tradisional ini adalah identitas ya. Nah, kabarnya dari beberapa penelitian yang pernah diungkapkan orang, hampir setiap suku tuh punya perbedaan di beberapa detail pembuatannya. Iya kan? Ada beberapa sudut yang akan berbeda di ininya. Dan orang-orang di Mentawainya sendiri itu bakal tahu ini ini daerah dia datang dari daerah ini, dia suku ini nih. Ini dari kalangan A atau B ya. Oh ini pasti dari Padang nih. Tatonya belum selesai. Podcast bidol. Itu katanya aja nih, dalam proses pembuatan tato tuh bisa makan waktu berminggu-minggu dan bahkan ada yang bisa demam atau gimana. Kalau untuk proses pembuatan tato yang lampau yang dulu ya, itu memang makan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada bulan. Ini memang lama dan juga ketahanan tubuh mereka juga. Kalau secara tradisinya dia dibikin langsung atau bertahap dulu dari mana ke mana? Bertahap sih. Dari mana yang paling awal yang mana? Kalau untuk awal pembuatan tato, gimana saya bilangnya, di beberapa macam tempat